Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Hersusanto, Prodi Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dalam kecerdasan buatan, yaitu deep learning generatif dalam model. Termasuk untuk generatif dalam model ini termasuk variational autoencoder atau FAE dan generative adversarial network atau GAN. Sebelum kita membahas model generatif terlebih dahulu, kita dapat mengkategorikan dalam pembelajaran mesin. Di sini ada pembelajaran yang diawasi. Pembelajaran yang diawasi ini atau supervised learning menggunakan data yang sudah berlabel untuk mempelajari hubungan antara input dan output. Sedangkan untuk pembelajaran pengawasan atau bisa disebut pembelajaran terarah atau unsupervised learning, kita bekerja dengan data yang tidak berlabel dan fokus pada menemukan pola atau struktur tersembunyi. Selanjutnya, ada model generatif. Untuk model generatif ini bertujuan untuk mempelajari distribusi data dan menghasilkan data baru yang serupa dengan data pelatih. Misalnya, jika melatih model dengan gambar burung, ini kan ada gambar burung nih, ini ada gambar burung, maka model generatif akan mencoba menghasilkan gambar yang serupa atau mirip dengan gambar burung. Jadi kalau misalnya ini ada gambar burung, jadi si generatif itu akan menghasilkan gambar yang mirip atau yang serupa. Berikut juga yang ini ada gambar mobil, berikutnya ini juga sama. Selanjutnya masuk ke variasional pengkodean otomatis atau FAE. Nah, untuk pengkodean otomatis atau FAE ini adalah salah satu model generatif yang populer. FAE ini bekerja dengan mengkodekan data menjadi representasi Latin yang lebih sederhana yang disebut dengan ini, data jet. Representasi ini kemudian digunakan untuk merekonstruksi data asli. Proses ini memungkinkan FAE untuk menghasilkan data baru berdasarkan vektor laten yang telah dipelajari. Selanjutnya, langsung saja. Selanjutnya masuk ke generatif adversarial jaringan atau GAN. Nah, untuk perbedaan antara general adversarial network atau yang disebut dengan GAN dan FAE ini sebenarnya tuh keduanya itu menggunakan dua jaringan, yaitu generator dan diskriminator. Generator ini berusaha menghasilkan data yang menyerupai data asli, sementara diskriminator mencoba membedakan antara data asli atau data palsu. Kedua jaringan ini dilatih bersama dalam suatu permainan minimal, di mana generator ini berusaha mengkelabui diskriminator dan diskriminator berusaha mendeteksi data palsu.
Nah, selanjutnya itu untuk pelatihan data GAN atau permainan dua pemain. Selama pelatihan, GAN beroperasi seperti sebuah permainan dua pemain. Diskriminator ingin membedakan antara data asli dan data palsu. Nah, ini ada data nyata, ini yang bisa disebut dengan data asli. Dan di sini ada data gambar palsu atau data palsu. Nah, proses ini biasanya terus berlanjut hingga generator menghasilkan data yang realistis. Jadi data ini dikombinasi antara data palsu dan data asli, dikombinasi ke jaringan diskriminator. Nanti si generator itu akan memprediksi mana nih antara data asli atau data palsu. Selanjutnya untuk ke gambarnya aja. Untuk jaringan AFL serial generatif, model generatif seperti GAN atau FAE memiliki banyak aplikasi praktis. Mereka digunakan dalam berbagai bidang seperti pembuatan gambar, seni digital, peningkatan kualitas gambar, bahkan dalam pembuatan karya seni musik. Nah, ini ada contoh-contoh gambarnya. Ini gambar angka, ini gambar muka seseorang. Nah, ini ada jaringan artificial generatif, arsituk. Nah, ini adalah sampel dari modelnya terlihat jauh. Nah, ini juga sampelnya, interaksi antara titik acak di akhir. Nah, di sini ada jaringan generatif dapat diinterpretasikan matematika vektor. Wanita yang tersenyum, wanita netral, pria netral. Nah, ini sampel dari model. Ini adalah sebuah gambar wanita tersenyum. Nah, ini adalah sebuah gambar dari wanita netral, dan ini ada sebuah gambar dari pria netral. Nah, rata-rata Z, vektor melakukan aritmatika. Jika wanita tersenyum dikurang wanita netral ditambah pria netral, maka hasilnya itu pria tersenyum. Selanjutnya, jika pria tidak berkacamata, wanita tak berkacamata. Nah, ini untuk pria berkacamata dikurangin dengan pria tidak berkacamata ditambah dengan wanita tidak berkacamata, nanti hasilnya wanita berkacamata. Nah, selanjutnya mungkin kesimpulan ya. Untuk kesimpulan dari model generatif ini, seperti GAN dan FAE, itu secara keseluruhan model generatif ini sangat berguna untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan data pelatih. Meskipun GAN dan FAE memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya itu menawarkan potensi luar biasa dalam berbagai aplikasi, dari penciptaan seni hingga simulasi data. Mungkin sekian cukup presentasi dari saya. Bila mana ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.